Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati Aryaningrum Jenabina dengan NIM 1514220044, kelas 6B jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Saya akan memaparkan model-model pengembangan bahasa Indonesia SD dengan mata kuliah pengembangan materi pembelajaran bahasa Indonesia SD dengan dosen pengampu Ibu Sitir Hamatia Adam, MPD. Jadi kita harus tahu apa itu model pembelajaran. Model dapat dipahami sebagai suatu jenis contoh dari suatu pola yang dibuat untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk memungkinkan terjadinya proses belajar yang dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara aktif, efektif, dan inovatif. Jadi, model pembelajaran adalah rencana atau pola sistematis yang dibuat secara rinci untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sesuai dengan kurikulum yang ada. Maka dari itu, model pembelajaran bahasa Indonesia di SD merupakan rancangan strategis yang dibuat oleh pendidik dalam bentuk pola pembelajaran yang sistematis, sehingga peserta didik mudah memahami materi bahasa Indonesia dengan mudah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, macam-macam model pembelajaran bahasa Indonesia SD. Yang pertama ada model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan teknik-teknik kelas praktis yang dapat digunakan guru setiap hari untuk membantu siswanya belajar setiap mata pelajaran, mulai dari keterampilan-keterampilan dasar sampai pemecahan masalah yang kompleks. Model pembelajaran kooperatif menciptakan sebuah revolusi pembelajaran di kelas. Jadi tidak ada lagi sebuah kelas yang sunyi selama proses pembelajaran, karena pembelajaran terbaik akan tercapai di tengah-tengah percakapan di antara siswa. Selanjutnya penerapan model pembelajaran kooperatif, contohnya pada model bertukar pasangan. Model pembelajaran bertukar pasangan memberi siswa kesempatan untuk bekerja sama dengan orang lain. Hampir semua topik atau kompetensi dasar dalam mata pelajaran bahasa Indonesia dapat diajarkan dengan model ini. Nah, caranya, setiap siswa dapat mendapatkan satu pasangan. Lalu, guru memberikan tugas dan siswa mengerjakan tugas dengan pasangan-pasangannya. Setelah selesai, setiap pasangan bergabung dengan satu pasangan yang lain. Selanjutnya, kedua pasangan-pasangan tersebut bertukar pasangan, masing-masing pasangan yang baru ini kemudian saling menanyakan dan mengukuhkan jawaban mereka. Dan yang terakhir, temuan baru yang didapatkan dari pertukaran pasangan kemudian dibagikan kepada pasangan semula. Yang kedua, ada model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah konsep pembelajaran yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, dan juga mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Model kontekstual merupakan konsep belajar yang beranggapan bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan secara ilmiah, artinya belajar akan lebih bermakna jika anak bekerja dan mengalaminya sendiri, apa yang dipelajarinya. Jadi bukan sekedar mengetahuinya. Pembelajaran tidak hanya sekedar kegiatan mentransfer pengetahuan dari guru kepada siswa, tapi bagaimana siswa mampu memaknai apa yang dipelajari. Selanjutnya, komponen model pembelajaran kontekstual. Yang pertama ada konstruktivisme. Itu membangun pemahaman mereka sendiri dari pengalaman baru berdasarkan pada pengetahuan awal. Dan pembelajaran harus dikemas menjadi proses mengkonstruksi, bukan menerima pengetahuan. Yang kedua ada inquiry, itu siswa belajar berpikir kritis. Dan proses pemindahan dari pengamatan menjadi pemahaman. Yang ketiga ada questioning atau bertanya, yaitu kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Yang keempat ada modeling atau pemodelan, yaitu proses penampilan suatu contoh agar orang lain berpikir, bekerja, dan belajar
Dan yang kelima ada reflection atau refleksi, yaitu membuat jurnal, karya seni, diskusi kelompok. Selanjutnya, penerapan model pembelajaran kontekstual. Yang pertama, penerapan dalam pembelajaran membaca. Dalam pembelajaran membaca, guru dapat menciptakan siswa belajar di kelas. Siswa belajar berfungsi sebagai wadah bertukar pikiran, bertukar informasi, tanya jawab tentang berbagai permasalahan belajar yang dihadapi, dan pada akhirnya dicari solusi tentang permasalahan tersebut. Yang kedua, ada penerapan dalam pembelajaran berbicara. Pembelajaran di kelas dapat menggunakan teknik belajar dalam konteks interaksi kelompok. Guru membuat suatu kelompok belajar. Dalam komunitas tersebut, siswa berusaha untuk mengutarakan pikirannya, berdiskusi dengan teman. Konsep dasar dalam teknik ini adalah menyatukan pengalaman-pengalaman dari masing-masing individu. Nah, teknik ini memacu siswa untuk berkomentar, mengungkapkan gagasannya dalam komunitas belajar. Tahap pertama, siswa diberikan peluang untuk berbicara. Apabila terdapat kesalahan penggunaan bahasa, guru dapat memberikan pembenaran. Selanjutnya, menumbuhkan keterampilan berbicara, dimulai dengan menumbuhkan kepercayaan diri pada diri siswa. Dan yang ketiga, penerapan dalam mendengarkan. Pembelajaran model kontekstual mengharuskan guru untuk membiasakan siswanya untuk mendengarkan. Nah, mendengarkan ini dapat melalui tuturan langsung maupun rekaman. Kemudian siswa diberikan instrumen untuk menjawab beberapa pertanyaan. Adapun teknik pembelajaran yang bisa digunakan, yang pertama ada teknik observasi. Dilakukan guru dengan melihat dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan menyimak siswa. Yang kedua ada teknik portofolio, merupakan kumpulan hasil karya siswa dalam satu periode waktu tertentu. Misalnya satu semester yang menggambarkan perkembangan siswa dalam keterampilan menyimak. Yang ketiga teknik adalah jurnal dalam mendengarkan. Nah, jurnal ini digunakan untuk merekam atau meringkas aspek-aspek yang berhubungan dengan topik-topik kunci yang dipahami, perasaan siswa terhadap pembelajaran menyimak, kesulitan yang dihadapi, atau keberhasilan siswa dalam mencapai kompetensi yang dipelajari. Jurnal ini bisa berupa diary atau catatan siswa yang lain. Yang ketiga ada model pembelajaran PAIKAM. Pembelajaran PAIKAM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran, guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Nah, pembelajaran inovatif bisa mengadaptasi dari model pembelajaran yang menyenangkan. Learning is fun merupakan kunci yang diterapkan dalam pembelajaran inovatif. Jika siswa sudah menanamkan hal ini di pikirannya, tidak akan ada lagi siswa yang pasif di kelas, perasaan tertekan dengan tenggat waktu tugas, kemungkinan gagal, keterbatasan pilihan, dan tentu saja rasa bosan. Dan untuk penerapan model pembelajaran PAIKAM yang pertama, guru menggunakan alat bantu dan sumber belajar yang beragam. Yang kedua, sesuai mata pelajarannya, guru dapat menggunakan beragam alat bantu belajar atau media pembelajaran, misalnya gambar, lingkungan, alat peraga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasannya sendiri secara lisan atau tulisan. Yang keempat, guru mengajak diskusi. Jadi, guru bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang memancing jawaban siswa. Dan yang kelima, guru memberikan kepercayaan kepada siswa untuk memaparkan gagasannya kepada teman-teman sekelasnya. Yang keempat, ada model pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran berdasarkan tema untuk mempelajari suatu materi guna mencapai kompetensi atau keahlian tertentu. Nah, bagi guru sekolah dasar, kelas rendah yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, yang peserta didiknya masih berperilaku dan berpikir konkret. Pembelajaran sebaiknya dirancang secara terpadu dengan menggunakan tema sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran. Dengan cara ini, maka pembelajaran untuk siswa kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 menjadi lebih bermakna, lebih utuh, dan sangat kontekstual dengan dunia anak-anak. Selanjutnya, penerapan model pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada murid. Nah, pada model pembelajaran tematik ini, bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis. Sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif.
Peserta didik dimungkinkan untuk memperoleh kemampuan berbahasa dari bertanya, menjawab, menyanggah, dan beradu argumen dengan orang lain. Kegiatan berbahasa Indonesia mencakup 4 aspek yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Dan yang model kelima itu model pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif merujuk pada kegiatan pembelajaran yang sengaja dirancang dan dilaksanakan secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. Nah, pembelajaran kolaboratif terjadi ketika kelompok kecil peserta didik saling membantu untuk belajar. Ketika pembelajaran kolaboratif digunakan untuk mendukung pengajaran, peserta didik cenderung lebih terlibat, mempertahankan informasi dengan lebih baik, dan memiliki hasil belajar yang lebih baik daripada peserta didik secara individual. Pembelajaran kolaboratif biasanya melibatkan peserta didik yang bekerja sama yang memiliki kedudukan yang relatif setara, yaitu dari usia, kelas yang sama, dan mendekati tingkat pemahaman topik yang sama. Dan untuk penerapan model pembelajaran kolaboratif, yang pertama, siswa dalam kelompok menetapkan tujuan belajar dan membagi tugas sendiri-sendiri. Yang kedua, semua siswa dalam kelompok membaca, berdiskusi, dan menulis. Ketiga, kelompok kolaboratif bekerja secara bersinergi, mengidentifikasi, mendemonstrasikan, meneliti, menganalisis, dan memformulasikan jawaban-jawaban tugas atau masalah dalam LKS atau masalah yang ditemukan sendiri. Yang keempat, setelah kelompok kolaboratif menyepakati hasil pemecahan masalah, masing-masing siswa menulis laporan sendiri-sendiri secara lengkap. Yang kelima, guru menunjuk salah satu kelompok secara acak untuk melakukan presentasi hasil diskusi. Yang keenam, masing-masing siswa dalam kelompok kolaboratif melakukan elaborasi, inferensi, dan revisi bila diperlukan terhadap laporan yang akan dikumpulkan. Yang ketujuh, laporan masing-masing siswa terhadap tugas-tugas yang telah dikumpulkan disusun berkelompok kolaboratif. Yang ke-8, laporan hasil dikoreksi, dikomentari, dinilai, dikembalikan pada pertemuan berikutnya dan diskusikan. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.